kayaknya sangat disayangkan kalau misalkan gak datang pasar seni kali ini. Karena kayak apa ya, kayak istilahnya udah susah nih bangunin mayat gitu kan. Kayak kasihan gitu kan udah susah bangunin mayat. Aku tuh kayak at least apa ya, terlepas dari nanti gimana gitu kan. Tapi aku yakin pasti tetap meriah-meriah aja sih. Maksudnya itu udah pasti penuh satu Ganesha lagi sih gitu kan. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang juga ada share, like, komen di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan pastinya juga udah follow di Instagram-nya mature.idn. Dan juga mungkin sudah sering juga dengerin ada di Spotify Domi punya podcast. Ya, hari ini gue kedatangan kolega yang menarik. Ini sosok perempuan, berkesenian juga. Dan menariknya dia aktif nih di sosial media. Ada itu di Instagram ya, ada juga di TikTok dan mungkin sosial media lain. Detailnya seperti apa? Gue juga penasaran nih strategi-strategi kreatifnya. Sampai kalau bikin konten kan juga kita perlu ide tuh. Seperti apa sih idenya yang supaya konsisten, juga supaya dia terus bisa menghibur pastinya arah audiens. Terima kasih ya. Halo. Sudah ada Dini ya. Dini siapa sih panjangannya? Diniah Nurmala. Diniah Nurmala. Ayu sih. Yang jadi bener gimana? Diniah Nurmala Ayu. Diniah Nurmala Ayu. Iya, tapi aku bilang Diniah Nurmala dah. Oke, jadi biasa orang terkenalnya atau mengenalmu dengan nama Dini. Dini. Oke. Ya. Terima kasih loh sudah datang ya. Ya, terima kasih juga sudah mengundang aku. Iya dong, karena melihat dari beberapa postingan, terus ada info kayak wah ini menarik karena ya mungkin orang taunya kamu adalah konten kreator, tapi ternyata setelah dicek kamu adalah dari lulusan seni rupa. Udah lulus kan lah ya? Udah lulus SSN ya, Sana Seni Nongkrong gitu. Nah ya. gitu. Emang udah ngawang aja kuliah seni mah. Oke. Nah itu kan menarik, ada ITB ngambil seni rupa. Nanti kita mau coba bahas deh. Atau aku tuh mau nanya dari awal dulu. Memang asli mana sih? Aku tuh asli Bandung. Papaku tuh Bandung. Terus mamaku orang Minang, Bukit Tinggi gitu. Tapi aku dari kecil tuh di Bandung. Lahir besar di Bandung. Lahir besar di Bandung. Tapi aku sempat di Bekasi juga. Oh pernah? Artinya sekolah di sana? Iya sekolah di sana. Jadi dari kelas 2 SD. Terus jadi kan lahir di Bandung. Terus 2 SD tuh pindah karena kerjaan papa aku. Terus waktu papaku meninggal aku kelas S1 SMA. Pindah lagi ke Bandung gitu. Oh jadi ya banyak lah kota-kota. Tapi kalau darah leluhur tuh ada unsur Padang dan Sundanya memang. Betul. Nah kamu adalah dulu SMA di Bandung ya? SMA udah di Bandung. Nah lalu kan akhirnya kan memilih nih jalur di mana perempuan yang mungkin kalau dilihat dari konten-kontenmu kan dari mungkin usiamu SMA udah mulai jadi konten kreator? Udah. Dari SMP soalnya. Oh, karena usiamu di era itu sudah ada gadget ya? Udah ada. Itu siapa yang ngajarin sih kamu kalau konten kreator kayak gitu tuh? Aduh, nggak ada yang ngajarin sih. Tapi kayak ngelihat kayak dulu tuh kayak kreator kecil Instagram aja gitu. Terus jadi terinspirasi mungkin ya. Aku jadi sering ngupload kayak OOTD hijab. Itu tuh terus followersnya bocil semua. Kayak anak kecil juga gitu. Terus kayak akhirnya berjalan terus aja gitu. Lebih melihat karena ada konten seperti itu kamu coba niru dan ternyata responnya bagus. Masuk explore orang-orang kali gitu ya. Terus tiba-tiba banyak yang follow gitu kan. Itu di mana sosial medianya? Instagram. Pertama kali itu Instagram. Jadi pertama kali konten dan publish di Instagram. Di Instagram. Lalu mainlah TikTok juga. Nah sebelum ada TikTok itu tuh ada namanya Musical.ly. Itu aplikasi legend banget. Nah si Musical.ly ini ada setelah tren Dub Smash, tau gak? Tahu. Nah aku tuh main Dub Smash juga tuh dulu. Kayak joget-joget tapi gak sih? Enggak joget-joget. Kayak uploadnya kayak apa ya, lip sync kocak gitu kan Dub Smash tuh. Dan upload di IG. Nah itu tuh kayak sempat masuk explore orang-orang juga kali ya. Terus waktu ada Musical.ly dan Dub Smash turun, aku mainnya Musical.ly itu. Terus ternyata orang-orang ngikutin gitu. Sampai akhirnya aku udah gak main Musical.ly, tetap fokus lagi di IG, kayak mulai konten make up gitu, mulai konten make up, mulai konten OOTD fashion apa kayak gitu-gitu. Barulah ada TikTok itu.
TikTok tuh dulu anggapannya kayak alah ya apa gitu-gitu kan dulu, terus aku nggak langsung main waktu itu. Aktifnya malah 2020 Oh, si TikTok pandemi itu. loh. Pandemi, iya. Jadi era SMA tuh udah memang terbiasa dengan depan kamera bikin konten. Iya. Dan itu lebih ke beauty atau Iya. hijab gitu-gitu ya. Mm-mm. Oke, Gitu. kamu berarti dari SMA udah mulai mengerti tentang sosial media, bagaimana caranya, bagaimana untuk kayak marketingkan dirimu sendiri gitu. Nah, Mhm. lalu kenapa kamu masuk ITB, seni rupa? Karena aku tuh nggak bisa apa-apa selain gambar. Oh, tapi gambar ini memang lumayan intens. Dari kecil, emang udah hobi klise banget tapi ya selalu gitu. itu. Iya emang kayak gitu kan. Dari awal tuh. Dari kecil tuh, beneran dari 2 tahun. Yes. Nah, gitu kan. Oke. Terus kayak aku pikir kalau keluar kota gak mungkin boleh karena mama sendiri kan. Maksudnya ya meskipun ada adik ya gak akan boleh nih kayak keluar kota. Jadi ya udah aku cuma punya pilihan ke ITB Fakultas Seni Rupa Desain gitu. Terus aku kelas 11 tuh sempat les gambar gitu. Sempat les gambar yang kayak di Bandung ada namanya Villa Merah gitu-gitu. Betul. Terus kayak aku cuman bentar doang sih sebenarnya lesnya. Terus kan Covid ya. Jadi nggak les lagi segala macem. Akhirnya waktu deket-deket pengumuman SNMPTN, aku sebenarnya aku nggak tahu aku bakal keterima jalur undangan SNM itu. Kayak waktu dicek tiba-tiba ada namaku. Aku tuh sempat kepikiran gak mau kuliah malah. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman. Iya kayak aduh nih kalau misalkan kuliah kerjaan gue gimana, udah mikir kayak gitu. Ya. Karena aku kayak pikirin ntar gak ada yang ngebawain keluarga gitu loh. Soalnya aku gak kerja kan, kayak ibu rumah tangga aja. Terus adikku kan juga masih sekolah kan waktu itu. Terus jadi udah kepikiran ke sana. Terus kata mama udah gak apa-apa, coba dulu aja gitu kan. Soalnya sebenarnya kesempatannya juga gak datang 2 kali gitu kan. Apalagi kuota undangan cukup privilege lah saat itu. Terus akhirnya ya udah aku last minute banget itu, last minute ditutup gitulah pendaftarannya. Aku masukin data aku gitu. Gara-gara pertimbangan iya ya kalau misalkan nanti nikah terus punya mertua nanya kuliah di mana, tapi aku belum kuliah. Dari ini bener-bener gara-gara itu doang. So aku langsung langsung gitu. Ngambillah seni rupa Seni rupa ITB. ITB. Sekali daftar. Sekali daftar. Karena memang itu undangan SNMPTN itu. Iya. Jadi itu pakai tes lagi gak sih kalau undangan kayak gitu? Enggak. Jadi kayak maksudnya paling portofolio aja sih. Karena harus kalau ITB kan ada portofolionya kan. Ya. Pakai porto. Terus alhamdulillahnya keterima. Baru lo masuk masa TPB itu yang tahun pertama apa sih? Tahun belajar pertama apa sih? Itulah. Semester. Iya semester 1-2 kan bareng-bareng tuh belum penjurusan kan TPB. Oh, TPB itu adalah? Tahun pendidikan. Tahun apa ya? Pembelajaran bersama bukan. Pembelajaran baru. Iya pokoknya bareng-bareng aja. Oke. Kita satu angkatan tuh bareng-bareng aja. Artinya itu di satu semester. Tahap pembelajaran bersama. Udah lah. Oh iya, artinya 2 semester itu. Iya 2 semester itu. Oke. Terus milihnya kamu akhirnya ke arah seni rupa. Seni rupa kenapa? Nah waktu itu aku kan emang awalnya tuh aku kira aku bakal kayak ke desain produk atau ke karya tekstil fashion lah gitu-gitu kan. Sampai akhirnya kenapa ke seni rupa tuh karena tiba-tiba aku kepikiran kayaknya yang lain tuh bisa belajar sendiri deh. Meskipun seni rupa tampak kayak juga kayak gitu, tapi aku kayak waktu tuh ada pemicunya adalah aku tuh pengen ngerti karya abstrak gitu. Kayak aku gimana ya cara orang tuh bisa berkarya abstrak gitu loh. Emang orang yang cuman bikin misalkan ciprat-cipratan cat itu emang cara ngartiinnya tuh gimana itu. Terus sama waktu itu kayak aku ngerasa aku tuh mau ngerti gimana caranya seniman-seniman Islam kayak Ahmad Sadali gitu ya dalam karya-karyanya bisa menyambungkan kekaryaan seni rupa sama tujuannya sama Tuhan gitu lah. Jadi kayak cukup spiritual ya gitu kan. Tapi maksudnya aku tuh pengen ngerti gitu loh. Kok bisa ada di titik itu gitu. Makanya aku akhirnya masuk seni rupa, seni murni. Gitu. Ketika kamu beralih, ya bukan beralih tapi bagaimana ketika sampai di seni rupa, mulai aktif di kampus ini di ITB, ke konten ya caranya memanage konten kreator kamu yang bisa dibilang
harus intens publish atau harus posting tuh bagaimana? Awalnya- Terganggu nggak? sangat. Awalnya tuh kayak aduh ngakak banget. Pokoknya awalnya kan TPB tuh aku masih kayak tingkat 1 ya. Tingkat 1 tuh aku masih cukup aktif nih kerja dan segala macem. Aku juga punya kantor waktu itu malah gitu kan. Terus aku kayak ya ikut-ikut dikit sebenarnya, kayak kepanitiaan segala macam ikut-ikut dikit. Terus tingkat 2 mulai ini bergaya gitu kan, kayak wih masuk gedung nih kan, soalnya kan ada senior yang galak-galak juga, terus mulai masuk gedung, terus kayak mulai tuh ganti branding ceritanya gitu kan, jadi wah jadi gimana gitu. Terus di situ tuh sebenarnya mulai ada pressure, aku tuh gak mau ngepost yang ini takut dilihat cutting aku, padahal mas sebenarnya kan cuek aja ya. Aku tuh udah bikin kayak gitu, kayak takut. Jadi aku mau ngepost yang keren-keren gitu. Aku mau ngepost tentang karyaku. Aku mau dilihat aku itu ada sisi artistik dan idealis kayak gitu. Terus followers aku bingung. Followers aku kayak keren kak, jadi awkward gitu, interaksinya awkward. Terus kayak aku lagi eksploratif tuh secara busana apa kayak gitu-gitu kan. Mereka tuh kaget lihat aku switching dari teteh-teteh hijab jadi astagfirullah ke bawah arus gitu. Karena cuman perkara aku tuh ganti gaya kerudung waktu itu, jadi turbanan lah, kelihatan leher apa segala macem gitu-gitu. Mereka menganggapnya ini tuh bukan aku banget lah gitu kan. Ini kenapa yang sekarang nih jadi kayak metal gini? Gitu apa? Dari dulu kayak gini? Hijabnya? Enggak, ini udah updated beda version. Lagi. Ini beda lagi nih? Ini beda lagi, udah updated version. Ini style lebih dewasa. Oke. Iya gitu. Jadi kayak followers aku nanti kayak gitu. Dan aku kayak jadi ngerasa ada gap aja gitu sama si followers aku gitu. Sama audiens Instagram maupun TikTok. Aku tuh tetap ngedokumentasiin ya kegiatan hari-hari aku, tapi tuh nggak intens gitu loh, karena aku kayak mau coba bangun image yang misterius gitu. Tapi ternyata tidak cocok sama aku gitu. Dari situ kamunya akhirnya mencoba berubah style atau bagaimana? Enggak sih, aku mencoba mendengar, aku mencoba mendengar dan menerima. Maksudnya kayak, iya pasti aku ingin memahami juga ya, kayak kenapa mereka ngomong kayak gitu atau segala macem gitu kan. Nah terus aku tuh tipe yang kayak apa-apa tuh aku hubungkan dengan tanda dari Tuhan gitu. Terus yang kayak, tapi aku ngerasa bisa jadi itu emang bukan arah aku gitu loh. Kayak ketika sebagian besar dari orang tuh gak suka ngeliat aku kayak gitu. Maksudnya aku tuh bukan tipe yang kayak rebel banget, bodoh amat gue blablabla. Maksudnya itu kayak ada tapi ternyata gak di bagian itu gitu loh. Aku sangat-sangat ngerasa aku gak di sana, tapi aku kayaknya bisa deh membawa sesuatu hal yang lain tapi masih diri aku gitu. Terus akhirnya maksudnya teman-teman aku juga ternyata teman-teman deket aku tuh gak dukung gitu aku kayak gitu juga. Maksudnya teman-teman aku di FSR itu emang udah bentukan udah random banget kan. Ya maksudnya pasti anak seni kan pasti punya, random ya. Aku mesti sahabatan banget sama teman-teman queer gitu kan. Aku juga sahabatan banget mungkin sama teman-teman yang let's say yang berbanding terbalik banget sama aku. Mereka bisa jadi agnostik misalkan kayak gitu. Mereka aja sebenarnya kayak tapi emang itu bukan lo banget sih Din kayak gitu. Itu kan biasa lah ya, nyari jati diri gitu jadinya gitu. Itu sih. Tapi kan kamu nih dari SMP, SMA itu udah intens ya dengan terbiasa dengan depan kamera, bikin konten. Lalu ketika mulai aktif lah di Fakultas Seni Rupa di ITB ini. Kenapa kamu tidak mencoba membuat konten yang mengarahkan itu ke seni-senian atau aktivitasmu di Seni Rupa ini? Kenapa? Nah awalnya tuh aku kayak gak pede gitu mas. Awalnya tuh sebenarnya berawal dari ketidakpedean ya. Kayak aku tuh kayak gak mau, entah kenapa tuh aku takut jadi pelukis TikTok tuh aku takut gitu. Emang ada ya? Maksudnya ada aja. Itu maksudnya konteksnya kayak, gimana sih kalau pelukis TikTok itu? Mereka viral karena kalian melukis di publish di TikTok. Jadi iya kayak gitu. Jadi kayak maksudnya aku tuh paham lah ya. Kadang mungkin ketika aku ada di lingkungan orang-orang yang di lingkungan seni rupa yang belajar secara akademis gitu kan.
Jadi mereka tuh jadi bisa membedakan gitu kan, yang mana yang seni, yang mana yang enggak gitu kan. Nah kayak gitu-gitulah. Nah aku tuh ada terasa lah terintimidasi untuk aku tuh gak usah lah konten art yang ini karyanya ini, artinya ini. Kayak gitu-gitu tuh jadi aku agak hindari gitu. Karena awalnya juga dari kecanggungan sama audiens aku itu. Kayak audiens aku tuh kayak gak ngerti, ya tertarik tapi mereka tuh kayak mungkin oh iya kak keren kak gitu loh. Jadi aku kayak masih meraba-raba juga sebenarnya audiens aku tuh senengnya apa gitu kan. Nah karena ada stigma itu, aku tuh jadi ngerasa aku gak pengen begitu ngeliatin proses aku kayak berkarya banget gitu loh. Mungkin apa yang dibalik karya aku atau segala macem kayak gitu-gitu. Karena nggak terintimidasi sama ituannya gitu. Mungkin ketika udah jadi aku share gitu kan. Kayak udah jadi karyanya atau misalkan apa. Tapi ketika prosesnya sambil aku bercerita gitu-gitu nggak. Apalagi setelah deket-deket ini kayak waktu tugas akhir. Karya aku tuh emang bukan tipe karya yang kayak waktu ngerjain tuh harus bisa dibarengin ceritain apa segala macem kayak gitu-gitu. Menurut aku ya. Mungkin atau mungkin aku yang belum bisa. Tapi aku ngerasa beberapa proses berkarya aku tuh kayak perlu momen yang emang khusyuk juga gitu loh. Jadi gak semuanya bisa langsung aku kontenin kayak pelukis TikTok. Misalkan yang mereka bilang kayak gitulah gitu. Karena kan kamu udah tahu tekniknya, bagaimana membuat konten, marketingin diri sendiri. Lalu sekarang kamu ada di lingkungan seni-senian, artinya kayak kuliah di seni rupa, di lingkaran teman-teman yang aktif berkesenian. Betul. Dan itu di ITB. Kan bisa jadi kamu mencoba membuat konten juga mempublish teman-temanmu juga yang lagi misalnya berpameran di galeri, kamu lagi visit ke museum juga bisa dipublish. Itu mungkin audiens lebih menarik juga gak sih? Iya emang menarik sih sebenarnya. Kayak pasti mereka juga suka kepo gitu, mau tahu ini gimana segala macem gitu. Aku tuh cukup aku cukup terbuka juga sih, maksudnya kadang aku ke pameran temen aku tuh kayak harus ngasih narasi gitu ke mereka gitu kan, kayak iya jadi ini tuh temen aku bikin ini gini ya, ringan-ringan aja tipis-tipis gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk itu dijadiin utama banget, mungkin kayak aku masih mencari-cari juga kali ya, maksudnya kayak aku masih ngerasa mungkin audiens aku tuh butuh aku yang mereka suka aku yang mode spill skincare aja, mungkin mode spill baju-bajuan aja kayak gitu-gitu. Itu artinya memang kamu meriset atau juga cari tahu kayak dari audiens kamu laki atau perempuan banyakan mana, sukanya apa tuh tahu? Itu kan kelihatan ya pasti ada ya. Emang banyak perempuan sih. Banyak perempuan dan kebanyakan ternyata ke arah beauty ini. Sebenarnya kalau yang aku notice tuh kayaknya mereka tuh banyak yang follow aku karena senang sama kegiatan aku gitu deh kayaknya gitu. Sebenarnya kayak aku tuh masih bisa membuat itu fleksibel. Dan mereka tuh senang karena kadang aku suka ngelawak gitu kayaknya di konten-konten aku tuh kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya ya berdasarkan riset juga sih bisa dibilang. Karena aku ngerasa kalau misalkan aku kadang gini loh Mas, sebenarnya masih ada dari akunya tuh mungkin masih ada sisi-sisi yang aku tuh mau nunjukin karya aku tanpa aku tuh ngomong apa-apa gitu loh. Ada sisi-sisi kayak gitunya. Tapi ketika mengingat audiens, ketika itu mau nyampe gitu ya ke audiensnya, aku tuh harus selalu menarasikan gitu loh. Pasti aku harus kayak ini gini-gini bla 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 gitu loh untuk mudah dipahami gitu kan. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Ya gitulah. Tapi memang itu strategi kamu juga biar tahu supaya mungkin orang nggak kaget nih kalau kamu shifting dari satu konten ke konten lain gitu. Bener. Tapi teman-teman di ITB sendiri atau di mungkin teman angkatan kamu lah di kesenian-kesenian ini mencoba untuk kayak memberikan kamu coba fokus di jalur seni dan nanti untuk konten juga bisa tetap berjalan gitu-gitu, ada gak sih semacam? Ada temen aku sebenarnya dukung aja sih aku mau ngapain aja gitu sahabat-sahabat aku. Kekaryaan kamunya? Karyaan aku ya
ada temen aku namanya RK. Nah si RK ini tuh dia seniman juga, sekarang lagi residensi di Belanda. Oke. Nah dia waktu itu aku sering ngobrol sama dia juga tentang kekaryaan aku sama aku di dunia content creating gitu. Waktu itu tuh cukup apa ya, influential sih perbahasan sama dia sebelum aku tuh ngambil topik untuk tugas akhir. Jadi kayak dia tuh sebenarnya cukup jadi temen yang apa ya, megangin aku juga nih di dunia seni rupa. Lo kalau berkarya bisa arahnya gini gitu kan. Ini lo banget nih di Kara yang kayak gini kayak gitu. Ada banget sih temen kayak gitu. Jadi kayak aku tuh juga jadi apa ya, cukup kegambar juga sih. Aku tuh kalau misalkan lagi mode menjadi seniman itu karyanya akan seperti apa, nanti berjalannya akan ke arah mana, sebenarnya itu udah ada gambarannya gitu. Memang kalau aktif berkesenian kayak kamu ikut pameran di beberapa galeri, itu karyamu mediumnya apa? Aku tuh kebanyakan cat minyak pada kanvas ya. Tapi tugas akhir aku baru eksplor di cat akrilik. Semua cat akrilik di kanvas-kanvas dengan format yang besar dan menyempit gitu dia. Kalau karena aku masuk studionya seni lukis kan, jadi fokusnya emang di situ gitu. Gila, udah seni rupa, seni lukis, bisa ngonten, harusnya lebih boom lagi tuh. Iya. Tapi dari kekaryaanmu sendiri biasanya ngangkat apa? Ceritanya, subject matternya apa, itu tentang apa? Tentang ketuhanan gitu sih Mas. Biasanya. Kayak ya biasanya emang spiritual Islam. Kalau karya-karya di semester 3 sampai semester 5, 6 gitu tuh aku ngebahas objek utamanya tuh figur wanita tapi dia selalu ada garis benang merahnya pakai kerudung gitu. Jadi kayak figur wanita berkerudung dan beda-beda temanya gitu. Ada yang kayak aku cukup ngerespon isu sosial tentang stigma tentang aurat dan kerudung, itu sering aku bahas juga karena pengalaman di aku kan. Kayak waktu aku lagi diserang-serangnya gitu ya, orang kayak ngelihat mungkin aku atau kreator atau orang lain gitu yang mereka dibilang kerudungnya nggak benar tapi kan sebenarnya kan mereka nggak tahu kan orang itu tuh aslinya gimana hubungannya dengan Allah kayak gitu misalnya. Nah itu aku tuh kayak sempet ngerespon gitu di karya aku. Terus karya-karya aku tuh emang cenderung ekspresif sih sebenarnya. Kayak gimana hubungan aku sama Tuhan saat itu gitu kan. Dan baru-baru ini aku tuh mencoba ngelepas figur gitu. Kayak jadi ke abstrak ekspresionis yang kayak apa ya, lebih meditatif, mungkin lebih kontemplatif kayak gitu sih maunya tuh. Mencoba ngembangin di situ lagi karena TA kemarin aku kayak gitu. Memang waktu yang tugas akhir kamu apa judul tugas akhirmu? Nah judulnya nih gong sih sebenarnya. Judulnya tuh hijab. Hanya hijab doang? Hijab. Kalau kan biasa gini, hijab sebagai ide penciptaan karya seni. Nah itu judul kamu apa di tugas akhirmu? Judul aku tuh hijab ekspresi karya seni apa sih? Hijab ekspresi spiritual dalam karya lukis abstrak kontemplatif gitulah. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi jadi hijab. Nah, yang bikin jadi benang merah adalah sebenarnya karya-karya aku kan figur wanita berhijab gitu kan. Nah, di tugas akhir aku tuh bahas hijab bukan kayak materi hijab material yang dipakai sama perempuan untuk menutup aurat. Tapi itu kayak hijab kayak lebih abstrak gitu konsepnya, hijab aku dan Tuhan gitu, hijab manusia dan Tuhan gitu. Nah gitu Mas, itu tuh followers aku juga pada yang kayak ceritain tentang TA aku tuh kayak aduh gimana ya cara mengemasnya untuk bisa menjelaskan dengan asyik dan mungkin kayak engaging gitu. Itu juga masih aku iniin gitu. Jadi ini sih kekaryaan kamu tugas akhirnya belum dijadiin konten? Nah selama prosesnya tuh dijadiin konten. Tapi tuh emang aku gak ngebahas tentang kayak aku naruh warna ini karena gini-gini. Itu tuh gak. Jadi lebih ke kayak keseharian aku sebagai mahasiswa tugas akhirnya. Jadi yang mereka lihat tuh yang seru-serunya aja. Oh oke ini lagi ngelukis. Tapi aku tuh gak ngejelasin kayak ini tuh gimana bla 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 gitu. Karena kayak
bagi aku tuh cukup kompleks banget. Untuk aku yang sendiri aja aku tuh kayak masih mencoba belajar gitu kan. Ketika dibawa ke publik, jadi aku agak harus pilih-pilih juga nih gitu. Dan aku tuh setiap berkarya kenapa gak mau di publish saat prosesnya juga, apalagi kayak TA kemarin, karena aku tuh gak mau ada intervensi dari mereka gitu. Oke. Karena aku gak mau mereka kayak, ih Kak kenapa gak gini, meskipun kayak gak akan akuin, aku gak mau ada kayak Kamunya gitu-gituan. gak mau tambah ada pikiran. Gak mau ada Tapi pikiran. biasanya di setiap konten-kontenmu ada aja orang-orang seperti itu. Ya ada aja, dan kayak gak apa-apa juga sebenarnya, bukan salah mereka gitu kan. Pasti mereka ada aja refleks yang kayak, ih Kak kenapa warnanya gitu, padahal bagusan gini. Kak kalau menurut aku dari tema yang kakak bilang kayaknya mendingan gini deh. Ya gak apa-apa kan, mereka punya pendapat kan. Tapi kalau aku kayak, aduh ini menurut aku kekaryaan seni aku tuh kadang dalam prosesnya tuh personal banget. Jadi aku kayak emang gak bisa masukin orang-orang sembarangan gitu loh. Gitu. Takut penafsirannya berbeda di mata-mata mereka. Iya itu ya. Jadi kayak mendingan nanti aja lah kalau udah beres aku ceritain nih karya aku tentang apa gitu. Kan sekarang udah beres? Udah beres sih, boleh sih diceritain. Boleh. Coba dong sedikit aja ceritanya tentang si tugas akhirmu itu. Ya. Jadi tugas akhir tuh aku bikin 13 kanvas. 13 kanvas dengan ukuran 200 kali 100. Oke. Dari 13 kanvas itu menyempit gitu ke arah tengah. Jadi kayak dia 200 kali 100. 200 kali 100-nya ada 3 nih di bagian kiri, nih kebayang ya. Terus nanti dia makin kayak 200 kali 50, 200 kali 30, 200 kali 15 sampai yang tengahnya itu 200 kali 5. Terus nanti dia melebar lagi gitu lah. Jadi kayak perspektif gitu. Kayak gini. Dia lanskap tuh dia kalau lihat langsung tuh dia gede banget sebenarnya. Karena tinggi kan, tapi tingginya tuh sama, cuman dia tuh dikikis aja tuh gitu, kayak dikikis gitu. Nah, konsep yang aku ambil tuh sebenarnya tentang hijab tabir manusia dengan Allah gitu. Referensinya tuh sebenarnya dari kitabnya Imam Al-Ghazali, Mishkat Al-Anwar, yang menyebutkan kalau Nabi Muhammad pokoknya pernah bersabda kalau Allah tuh punya 70.000 hijab dengan makhluknya, 70.000 hijab cahaya dan kegelapan gitu. Barang siapa makhluk kalau misalkan Allah menyingkap hijabnya, niscaya manusia yang melihat itu akan terbakar lah gitu kan. Dan itu sebenarnya kayak wah ini menarik banget nih gitu kan menurut aku waktu ngelihat itu. Dan setelah aku kaji-kaji lagi, hijab itu ternyata bisa berhubungan dengan tingkatan jiwa manusia gitu. Jadi kayak aku ngerasa manusia sama Tuhannya tuh sebenarnya bisa jauh atau dekatnya kita itu ada dalam si tingkatan jiwa manusia. Nah, tingkatan jiwa manusia itu dimaknai sebagai nafs kan, jembatan nafs kalau dalam Islam ya. Ini aku ilmunya tuh ngambil dari ilmu sufisme, tasawuf, refernya ke situ. Jadi kan kita tuh ada jasad gitu kan, ada jasad, ada jiwa, ada ruh gitu kan. Dimana kalau jasad ya kita bisa megang secara fisik dan segala macam. Terus ada jiwa, dimana jiwa ini tuh masih bisa kepengaruh ya sama hal-hal yang duniawi atau segala macam. Dan ruh itu suatu hal yang paling murni. Betul. Gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya si jiwa ini tuh bisa jadi jembatan kita dari jasad ke ruh itu gitu loh. Maksudnya kayak kita harus memahami betul nih diri kita tuh siapa gitu. Awalnya aku pikir karya aku bakal dikasih nama ziarah. Tapi ternyata lebih cocok sih hijab itu, karena aku ada tindakan menghijabi namanya. Nah dalam prosesnya kan konsep tuh tadi tuh kayak jembatan jiwa nafs gitu kan. Itu kan ada tingkatannya. Dalam Islam tuh ada nafs amarah gitu kan. Bahkan sebelum amarah ada hawaniyah. Hawaniyah itu tingkatan nafs yang paling bawah yang yang kita tuh masih akan sangat gampang terpengaruh sama hal duniawi gitu kan. Dari hawaniyah tuh bener-bener kayak binatang aja, kayak dari perut ke bawah aja urusannya gitu kan. Terus naik lagi mungkin ada amarah juga masih bergulat dengan kegiatan duniawi dan segala macemnya gitu kan. Terus amarah, terus habis itu ada ada lawamah gitu kan. Nafs lawamah juga sebenarnya masih bisa tergoncang dengan
pikiran-pikiran duniawi dan nafsu-nafsu itu, tapi mungkin udah mulai merasa bersalah, merasa menyalah-nyalakan diri. Terus ada tingkatan mulhimah, itu tuh udah mulai ada ilhamnya gitu kan. Terus habis itu ada mutmainah yang yang kita tahu sebagai jiwa-jiwa yang tenang gitu kan. Nah tapi ternyata di atas semua mutmainah juga ada lagi gitu kan. Ada tingkatan lagi. Ada tingkatan lagi, ada nafs rodiyah, mardiyah, dan nafs al-kamilah gitu kan. Nah di Al-Kamilah ini ternyata udah di tingkatannya Nabi, Rasul, Guru Mursyid, udah kayak gitu-gitu, udah tinggi banget nih. Awalnya tuh aku kayak masih bingung juga ini sebenarnya gimana caranya kita tuh mencapai makin tinggi gitu loh tingkatan jiwanya gitu. Terus kayak ada dalam tasawuf yang namanya tuh tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa gitu kan, dengan metode yang bisa berbeda-beda. Kayak kita tuh menggapai Tuhan karena Allah itu maha suci, jadi kita tuh harus suci juga gitu kan. Nah mungkin dari zikir atau dari apa segala macam ya, metode-metode yang diaplikasikan dalam tasawuf untuk kita bisa dekat sama Allah dengan cara tadi gitu loh. Jadi ketika sholat pun kita memaknai sholat kita seperti apa gitu loh. Atau kayak ibadah apapun tuh kita benar-benar dimaknai tujuannya benar-benar karena Allah gitu kan. Dan begitupun interaksi dengan manusia dan sebagainya gitu. Nah aku mengaplikasikan cara itu tapi ke karya aku gitu. Jadi karya aku tuh sebenarnya kayak jadi gambaran aku kayak apa ya, mencoba menaikkan tingkatan nafsu aku tapi dari praktik berkarya gitu loh. Apakah bisa gitu? Itu sangat-sangat challenging. Wah itu sangat-sangat berat gitu loh. Ternyata jadi di kanvas-kanvas yang besar 200x100 itu tuh aku kayak menjadi representasi bagaimana berada di tingkatan nafs amarah gitu loh. Yang kayak hawaniyah dan amarah lah. Warna-warnanya tuh cenderung pekat gitu kan. Aku milih warna oranye, coklat dan segala macam. Dan base-nya tuh semuanya kuning BTW. Nah, kenapa base-nya semua kuning? Maaf ya agak loncat-loncat dikit, tapi kenapa base-nya semua kuning? Karena kalau misalkan sesuai konteks budaya Indonesia, aku tuh ngerasa warna kuning yang spesifik kuningnya kayak gitu tuh deket sama kematian gitu kan. Emang lambang kematian gitu. Jadi emang yang kayak kuning. Iya, jadi emang kayak sebenarnya ya udah itu titik akhir kita gitu kan, maksudnya kematian atau mungkin titik mulai juga gitu kan. Dan kayak ada hubungannya juga lah sama surat An-Nur ayat 35. Aduh tapi itu kayak lama lagi sih sini. Tapi udah kayak intinya itu. Pokoknya itu jangan cari aja sendiri ya gitu lah. Tentang cahaya hidayah gitu lah. Tentang hidayah, singkatnya tentang itu ya. Nah kuning terus di kanvas awal yang ukuran 200x100 itu tuh aku kayak apa ya, pakai metode spesifik. Semuanya tuh pakai metode spesifik. Aku lupa jelasin. Metodenya adalah aku tuh narik dari bawah ke atas. Narik kuasnya tuh dari bawah ke atas. Jadi kayak dari bawah kan tinggi banget tuh kanvasnya. Jadi kayak ke atas gitu. Tapi itu pakai zikir. Ada ininya juga. Zikirnya. Pakai zikir. Jadi kayak zikirnya tuh la ilaha illallah kayak gitu. Jadi setiap kayak tarikannya tuh harus ada zikirnya gitu. Dan di kanvas-kanvas awal tuh sebenarnya yang kayak itu juga sebenarnya banyak eksplorasi gagalnya juga. Kayak aku nyesuain medium, aku nyesuain kuasnya juga, tipe kuasnya segala macem. Dan kayak akhirnya yang paling mendukung ketemu di akrilik dengan pouring medium gitulah. Aku dicampur sama glazing medium juga. Terus sampai akhirnya di kanvas-kanvas selanjutnya itu tuh kayak aku ngerasa gak boleh buat kesalahan lagi gitu. Jadi kayak jadi lebih lebih introspektif gitu. Dalam prosesnya pun sebenarnya aku kayak sadar diri untuk meninggalkan pelan-pelan kayak makin meninggalkan dosa lah gitu. Jadi itu tuh emang susah gitu loh. Kayak ya namanya manusia gitu kan. Dan aku tuh kebetulan waktu itu kayak dibimbing gitu sama dosen aku yang mungkin kami saat itu kayak sepaham lah tentang pertasawufan ini gitu kan. Perempuan, laki? Laki. Oke.
Nah, Pak Dadang namanya. Oke. Nah, Pak Pak Dadang memberikan banyak iya, ini wah juga. Pak Dadang emang best banget. Oke. Nah, Pak Dadang tuh kayak even tuh tahu gitu loh kalau aku ngerjain lukisannya tuh nggak fokus. Kayak ini kamu lagi rame ngerjain ini kayak gitu. Wah, itu ketahuan gitu loh. Oh iya lagi gitu. Jadi kayak apa ya, emang harus khusyuk gitu. Terus makin lama kanvasnya kan makin menyempit kan. Jadi kayak apa ya, si dimensi yang makin menyempit itu tuh sebenarnya kayak jadi ngasih apa ya, ngasih reminder bukan reminder juga sih, tapi kayak ya nyempitin jalannya yang untuk lama-lama tuh bener-bener antara kita dan Allah aja, hubungannya tuh akan selalu vertikal langsung dan gak akan ada intervensi apa-apa gitu loh. Kayak gitu. Kayak si catnya juga makin menipis gitu di kanvas-kanvas terakhir, dan itu bener-bener makin khusyuk lagi. Aku tuh gak berani ngerjain kanvas-kanvas terakhir karena gitu, menurut aku tuh berat banget. Kayak pressure-nya tuh bener-bener berat banget. Aku sebelumnya tuh bener kayak harus mastiin kalau aku sholatnya bener, terus kayak harus mulai dari zikir segala macem kayak gitu-gitu. Jadi dalam prosesnya pun kayak aku gak bisa bohong. Ini bener-bener gak bisa bohong, tuh kerasa banget dipersulitnya kalau aku istilahnya bohong dan munafik gitu ya. Itu tuh dipersulit tuh kerasa banget. Oh gak bisa, ini emang gak bisa gitu. Dan kayak akhirnya setelah semua beres, kayak kalau dilihat secara keseluruhan itu tuh jadi kayak jejak apa ya jejak ibadah gitu loh, jejak si karya aku tuh punya value yang lebih ke emang artefak juga gitu loh ternyata gitu waktu sidang. Dilihatnya seperti itu. Jadi si prosesnya yang penting ternyata gitu loh. Kayak pada akhirnya si karya ini menjadi semacam jejak gitu. Jejak spiritual gitu. Iya, perjalanan makanya, spiritual gitu. jadi kan sebenarnya pengalaman spiritual pribadimu kamu coba tuangkan dalam kekaryaan. Tapi kekaryaan-mu ini yang dibungkus untuk si tugas akhir, sebelum-sebelumnya juga ada relate-nya nggak? Ada relate-nya sih. Karena hijab tadi ya. Iya. Kamu memang dari awal masuk ke seni rupa ITB untuk kekaryaan mau mengarahkan ke unsur pribadi gitu. Jadi ada hijab, ada Islam, ada spiritual soal perjalanan tadi kayak mungkin hijrah gitu, itu semuanya. Oh, jadi kalau kamu secara mungkin aktivitas pameran sering nggak? Lumayan sih. Nah, itu artinya kekaryaanmu juga mengikuti tema biasanya yang di pameran atau tetap kekaryaan-mu adalah? Aku. Oh, oke. Jadi kalau kita ngomong adalah kamu konsisten berkarya Muslim gitu, ibaratnya Islam ini gitu. Model Islam itu, betul. Oke. Wah, harusnya kamu ikut di kayak Saudi Saudi Biennale atau yang model-model kayak gitu kan banyak. Iya, amin. Jadi mereka punya program juga yang apalagi kamu perempuan, hijab dan menyuarakan kekaryaan itu memang ke arah yang memang juga bidang dan juga kesukaan, jernih, gitu-gitu. Iya. Semoga ya. Tapi memang kayak gitu ya kamu. Sampai hari ini pun tetap terus. Dan ada orang yang komen apa gitu nggak? Mungkin kayak yang pro pasti banyak. Pro gimana nih maksudnya? Maksudnya kayak ikut dong pameran di tempatku, misal di galeriku nih karya-karyamu dipamerin gitu, ada nggak? Oh, ada aja sih. Nah, kalau yang kontra ada juga? Kontra, aku nggak kebayang sih sebenarnya kontranya gimana. Bisa jadi kayak mungkin nggak usah bahas tentang kayak gini gitu. Oh, enggak sih itu. Lebih gak bebas ada. Ternyata ya. Iya, bebas aja. Kayak gitu pasti menyesuaikan juga gak sih kalau pameran kan. Kayak kalau misalkan tipe pameran yang self initiate juga pasti kan ada kurator gitu kan. Maksudnya fungsinya kurator kan juga untuk menyelaraskan karya-karyanya juga gak sih kalau mau dipamerin nanti gitu sih. Ya kan bisa jadi kayak di acara mungkin Timur Tengah Biennale gitu yang memang berhubungan dengan Islamik ya kan. Terus soal jernih tadi ya wilayahnya kan, wilayah ini adalah pengalaman pribadi kamu angkat di kekaryaan. Tapi sebenarnya kamu sendiri berpikir bagaimana ke depan soal berkesenian kamu ini? Aku malah pengen makin memperdalami lagi sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau ini segi apa? Tekniknya kah? Subject matternya atau apanya? Ya mungkin apa ya, kayak matengin apa yang udah aku lakuin dari tugas akhir kemarin sih. Karena menurut aku itu kayak menarik banget di dunia kontemporer ini, praktik kayak gitu tuh apakah akan works gitu loh. Kayak
untuk dibawa ke dunia seni kontemporer gitu loh. Kayak itu tuh bentuknya akan seperti apa. Aku pun masih penasaran gitu loh. Aku masih mau ngegali itu ketika aku berkesenian nanti. Apakah aku akan kayak terus-terusan dengan praktik di kanvas vertikal panjang-panjang dari bawah ke atas, atau ternyata nanti aku bakal nemu lagi yang dengan bentuk baru yang mungkin lebih relevan atau lebih cocok sama aku pada saat itu, kayak gitu-gitu sih. Kayak aku ngerasa yang kemarin tuh berbasi banyak banget bisa dikembangkan gitu. Terus kayak by the meantime sebenarnya aku bakal seneng-seneng aja untuk tetap menyorot gaya karya aku ketika aku misalkan mau masih berkarya figur gitu ya. Itu karakterisnya emang pasti figur-figur berhijab. Nah itu aku kayak udah settle di situ sih. Ternyata aku seneng gitu. Dan kamu memang pastiin bahwa kedepannya terus akan mengarahkan karya-karya ini ke arah yang betul. Oke. Ya kan gitu terus sih. Aku ngerasa kayak aku gak bakal jauh-jauh dari situ gitu loh. Iya. Tapi bagaimana dengan tadi kehidupan konten kreatornya ini nih? Iya itu ya bagaimana? Kan? Itu bagaimana? Gitu. Tetap kamu juga jadiin satu gak sih? Gitu. Itu yang sedang aku coba temukan caranya mungkin ya. Kayak aku tuh ngerasa ketika aku makin belajar di dunia seni rupa, aku tuh makin gak tahu apa-apa gitu kan. Jadi tuh aku kadang ngerasa sangat hati-hati untuk aku tuh ngebawa ke publik. Itu satu. Terus yang kedua aku ngerasa kalau misalkan aku ngebawa gini loh, aku tuh ada kebimbangan kalau misalkan aku berkarya, aku misalnya ada sebelumnya tuh udah konsep yang cukup kompleks, misalkan aku ngerasa misalkan karyaku tuh cukup kompleks gitu kan, dan ketika kayak ngebawa ke ke sosmed, aku tuh ada kesadaran bahwa itu tuh harus di-tone down, nggak bisa musos-sosokan ini adalah bahasa tinggi. Aku ngerasa itu nggak bisa kayak gitu. Tetap gitu ada level harus dimana ada, supaya lebih dipahami banyak orang harus kayak gitu. Misalnya aku sangat-sangat aware dengan kesadaran untuk orang-orang tuh bisa paham dengan jelas gitu. Tapi kadang tuh kayak poin dari karya aku tuh takutnya tuh gak bisa sampai ketika kayak aku terlalu menceritakan dengan dongeng, ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi tuh ada kebimbangan di situnya gitu loh Mas. Kayak itu aku masih cari caranya. Takutnya aku emang belum jago kayak untuk punya nemu silver lining dari itu gitu loh. Jadi kekaryaan kamu kalau kita identifikasi unsurnya pasti ada hijab. Iya. Ada Islamiknya. Spiritualnya. Spiritual Islam itu ya. Spiritual Islam itu. Kalau itu kaos yang kamu pakai apa itu? Kaos pasar seni. Itu pasar seni. Maksudnya kamu terlibat di pasar seni gitu? Aku bantu-bantuin aja sih. Itu kan ada pasar seni lagi kan. Oh, terlibat sebagai bagian panitiaan? Iya, aku nggak sebenarnya nggak kepanitiaan langsung. Cuman aku tuh bantuin bagian publikasi gitulah kadang-kadang gitu sama. Tapi detailnya tentang pasar seni kamu bisa ceritain? Pokoknya acara keren banget kan. Maksudnya aku ngerti lah gitu. Kayak emang udah ada dari dulu, terus sekarang udah mau ada lagi. Nah, singkatnya gitulah. Kalau panjangnya nanti aja sama teman aku. Oh, jadi kamu detailnya untuk pasar seninya kurang memahami? Aku kalau konsep gitu-gitunya tuh aku kayak takut salah jelasinnya. Jadi aku harus bertanya ke siapa dong? Tanya ke Adam ya, temen aku ngajak temen aku di sini. Oh ada kamu ajak? Aku ajak. Boleh dong coba. Di sini Adam, di sini Adam, di sini Adam. Jadi Adam ini yang sangat kepanitiaan. Dia wakil ketuanya. Oh. Wakil ketua pasar seni. Halo Dam. Wah, oke. Jadi datang ke sini bareng. Iya betul, bareng. Dan tadi kan gue sempat singgungnya karena tadi udah ngomong kekaryaan, terus dilihat nih kaosnya. Itu memang kalau kan tadi dia nyebutin ini sih bukan karyanya dia. Biasanya tuh kalau orang datang ke sini kan suka pakai merchandise sendiri. Ternyata dia mention pasar seni. Dia terlibat juga atau bagaimana, Dam lo? Dia ngebantuin, konsultan. Oh, oke. Tapi Dam, lo di pasar seni ini adalah posisinya apa? Kalau aku sih posisinya di pasar seni sebagai sekretaris
jenderal. Oh, Jadi, sekjen. sekjen langsung di bawahnya ngeri. ketua. Oke. Dan itu bisa dibilang memahami tentang konsep pasar seni yang akan diadain ini. Betul. Oke, berarti bisa nih nanya. Tadi gue nanya soalnya nggak terlalu Enggak, nih. maksudnya kayak Takut salah ya. Iya, Takut salah. Benar. Iya, Jadi Adam aja. udah paling bener ya. Ya, paling bener. Yang jelasin Iya. Adam berarti. Mm-mm. Oke, berarti ntar sambil ya. Karena kan mau tanya juga dari segi Dini juga mau ikut ada pameran di pasar seni. Yes. Tapi kalau ditanya soal pasar seninya itu kayaknya takut salah tadi Dini bilangnya. Nah, sebenarnya kalau untuk ini Dam, karena lu kebetulan sekjen juga dan terlibat jauh ya di pasar seni, itu kan sebenarnya sempat vakum tuh. Betul. Nah, itu kenapa sekarang dihadirkan lagi tuh, Dam? Lebih ke apa ya? Jadi tuh sebenarnya vakum juga kan nggak yang cuman vakum aja gitu. Maksudnya terakhir kali juga sebelum yang tahun ini tuh sempet di tahun-tahun sebelumnya juga ada upaya-upaya pengen nih ada lagi pasar seni. Cuman yang terakhir itu kan karena terkena karena COVID juga ya. Betul, era COVID sih memang. Betul. Dan setelah era COVID nih bisa dibilang apa ya, dirasa tuh kayaknya semua jadi kriset juga sih gitu ya. Mulai dari budaya, terus pergaulan, bahkan juga kan semua juga terdampak gitu ya. Kayak jadi beda lah nih antara before COVID sama after COVID gitu. Mungkin setelah 5 tahun gitu ya, kita nih mahasiswa ada di dapat kayak pasar seni. Akhirnya setelah 5 tahun ini barulah gitu kayak yuk coba bikin lagi gitu. Dan juga tuh dengerin tuh di. Iya, emang begitu. Oke. Malah tuh kayak waktu tuh pernah ada di ini gak sih, kayak pasar seni mau dijalanin tapi underground gitu. Betul, iya, jadi tuh kita emang dia pakai headphone apa tapi ya. Enggak apa-apa. Kok bisa sih ada suara? Iya, ada suara. Enggak, tapi memang waktu itu sempat ada pikiran mau dibikin. Betul, jadi kayak udah underground dari gitu. Iya sih ya, gerakan-gerakan itulah. Jadi dari kayak beberapa tahun lalu tuh kita udah ada yang yuk coba yuk pelan-pelan gimana caranya yuk bisa bikin pasar seni gitu. Sampai dari awal tahun 2025 ini yang udah mulai emang go public gitu. Emang digencarin gitu. Pasar seni ITB ini kalau kita ngomong sejarah itu sebenarnya diadakan per berapa tahun itu ada gak sih? Jadi tuh kalau asal muasalnya ya pasar seni ITB tuh awal dibawain sama almarhum Ade Pirus. Pertama kali di tahun 1972 gitu. Almarhum Ade Pirus tuh dia datang dari festival seninya di New York gitu, di Amerika. Dan dia ngebawain konsep itu ke Indonesia nih, ke ITB gitu. Dan dia tuh sebenarnya konsep awalnya adalah pengen memasyarakatkan seni gitu, mendekatkan seni rupa kepada masyarakat gitu. Yang akhirnya dari situ berkembang dan jadi tiap dekade itu jalan terus, itu biasanya per 4 tahun sekali biasanya sih. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali, tapi bukan yang berarti wajib sih. Iya, artinya dari dulu terbiasanya 4 tahun 4 tahun sekali gitu. Oke. Sejarahnya begitu ya, berarti dari sosok Ade Pirus, ada kegiatan dulu di US itu dan tahu ini menarik, dibawalah ke ITB. Iya, betul. Gitu. Biasanya kalau dari rangkaian pasar seni itu ada apa aja sih dalamnya tuh? Kalau untuk pasar seni sebenarnya beragam sih. Kalau untuk yang tahun biasanya ya, tapi kalau pasar seni pasti akan ada stand-stand, biasanya tenan. Terus ada juga banyak dekorasi instalasi, wahana, dan pasti akan ada pamerannya gitu. Terus juga ada kegiatan-kegiatan, misalkan workshop atau edukasi yang kayak gitu-gitu. Jadi emang sangat amat beragam sih di dalam si pasar seni ini gitu. Jadi gitu. Dan biasanya juga pasti ada band-bandannya, musik-musikan juga pasti ada gitu. Itu udah jadi satu paket ya? Satu paket. Biasanya berapa hari itu si program dari pasar seni ini, Dam? Sebenarnya nggak ada ketentuan, cuman biasanya dari dulu itu pasar seni itu dilakukan 1 hari full biasanya dari pagi sampai sore. Tapi untuk yang tahun ini spesialnya 2 hari. 2 hari, Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Jadi dibagi sih kalau untuk yang tahun ini tuh jadi tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Itu di Sabuga ITB. Lalu ntar yang di tanggal 19 Oktobernya itu dari jam 8 sampai sore itu di Sabuga dan ITB gitu. Jadi 2 hari ini ada rangkaian yang mungkin dibedain ya daerah-daerahnya. Betul. Jadi sebagai perluasan lah ini sesuatu yang baru juga nih gitu kan, kayak ada sampai ke Sabuganya gitu.
dari setiap acara si pasar seni ini pasti kan punya tema. Iya. Untuk yang tema kali ini apa? Kalau tema sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita dan teknologi sih. Apa Jadi tuh? kalau pasar seni sekarang ini punya filosofi apa? Selekat-lekat. Selekat-lekat ya. Selekat-lekat. Itu artinya apa ya? Kalau Itu dari tuh, setakat lekat ya? setakat lekat. Oke, artinya apa ya? Artinya itu lebih apa ya, filosofinya sih untuk mendekatkan peleburan sih, lebih ke peleburan antara dunia nyata dan dunia maya gitu. Dan juga sekarang kan arus informasi sangat cepat ya gitu, dan bagaimana respons manusia terhadap itu gitu. Yang makanya kayak di pasar seni sekarang juga kita punya catchphrase laku temu laju. Laku temu laju. Jadi bagaimana laku ini perilaku manusia, temu ini pertemuan, laju itu melambangkan percepatan arus informasi dan teknologi ini gitu. Jadi bagaimana respons manusia terhadap pertemuan ini, peleburan antara dunia nyata dan dunia mayanya gitu. Jadi sangat amat relevan sih dengan yang dunia kita sekarang gitu kan, apalagi dengan dunia teknologi gitu. Gitu sih. Nih minum dulu nih, gue belum minum soalnya belum minum, kasihan ya kan. Sekalian kalian satu angkatan? Satu angkatan. Jadi apa? Si Dini seni rupa lukis. Kamu apa? Aku desain produk. Oh, jadi lumayan memahami gerak-geriknya Dini dari dulu nih. Oh iya. Iya, karena kita suka nongkrong aja. Nongkrong bareng aja. Iya. Tapi memang dari dulu dia udah content creator gitu-gitu ya. Iya. Influencer lah sebutannya ya. Lo kenal dia udah lumayan deket? Dekat dah. Kita bestie lah. Dan itu kayak sepupuan. Dalam program ITB yang pasar seni ikutan juga? Ikut bantu dia. Tapi pameran ikut ya? Gak tau gimana dong. Iya. Mau ikut. Tapi itu ada kurasi ya? Pasti yes, sih. ada. Nah itu kurasi yang kali ini bagaimana Dam? Di pasar seni ITB untuk 2025? Kalau yang untuk ITB 2025 nih, jadi pamerannya itu ada dibagi dua. Jadi ada yang emang kurasi seniman gitu, sama ada yang lebih kolektif ini dari yang himpunan-himpunan, jadi yang dari anak-anak SR, anak desain produk kayak gitu tuh disatuin gitu. Itu ada 2 tempat gitulah. Dan itu tadi balik lagi di setiap tempat beda kurasi. Boleh disebut mungkin kuratornya udah ada, kuratornya siapa gitu? Kalau kuratornya kayak belum. Nanti ada ini ya. Masih rahasia ya. Tapi kalau udah mulai proses sih untuk yang seniman-senimannya gitu. Ntar jadi sepanjang Jalan Ganesha itu akan ada jalan seni gitu, itu yang isinya seniman-seniman. Dan gitu. ini yang perdana di pasar seni, sebelum-sebelumnya nggak pernah pakai sistem ini. Yang di Gazebo itu belum pernah, baru ini. Iya, yang di Gazebo ini baru nih. Bukan di Gazebo, di Sabuga. Oh, Sabuga. Gazebo beda ya? Beda. Oh, beda. Ya kan ngikutin ya, Pak. Oh, beda Sabuga, ya. Di belakang. Sabuga ya. Betul. Oke. Jadi itu rangkaiannya ada acara di jalan itu. Nanti di ITB ada lagi sendiri gitu. Jadi kan Sabuga tuh posisinya di belakang ITB. Dia nyatunya lewat tunnel, jadi ada yang underground-nya. Betul. Nah, jadi nyatu sih sebenarnya dari ITB-nya bisa langsung lewat tunnel langsung ke si Sabuganya gitu. Cuman kalau untuk yang tanggal 18 itu only di Sabuga gitu. Oke. Jadi yang pamerannya udah kebagi 2 tempat tadi, terus ada rangkaian juga yang di jalan si Sabuga itu. Yes. Terus akan ada banyak sih, udah ada ada stand-stand tenan yang ada di jualan karya, ada jualan produk, ada jualan F&B-nya juga gitu. Terus ada dari delegasi dan komunitas gitu, dari si stand-stand ini gitu. Tapi kalau dari segi misalnya mungkin karena ini sudah lama vakum, tiba-tiba sekarang ada lagi nih. Yes. Sebenarnya apa yang mungkin jadi mau coba hadirkan atau jadi unggulannya apa untuk yang sekarang dihadirkan lagi nih? Mungkin kalau sekarang juga kayak karena udah lama juga vakum nih gitu. Mungkin yang paling pertama sebenarnya pengen ngebawain lagi dulu si nostalgiknya ini sih gitu, kayak mengembalikan lagi euforia pasar seninya nih gitu, yang harapannya gitu ke depannya ini bisa lebih besar lagi juga gitu, dan bisa siapa tahu akhirnya bisa lebih annual lagi juga gitu ke depannya gitu sih sebenarnya. Mungkin ini starting of new lah gitu setelah vakum ini. Kalian kan satu angkatan, di tahun berapa sih masuknya? 2021. 2021. Tapi belum pernah merasa seni dong? Belum. Iya kan? Berarti ini adalah tapi udah lulus.
Ya. Berarti artinya selama mahasiswa belum pernah merasakan pasar seni ITB. Belum. Jadi ini adalah momen. Iya. Tanggal berapa sih sekarang pasar seni yang ITB 2025? Sekarang pasarnya tanggal 18 Oktober dan 19 Oktober. Jadi pasar seni ITB 2025 akan dihadirkannya di 18 dan 19 Oktober. Tiketingnya ada nggak? Oh, untuk masuknya kita gratis. Oh, jadi orang umum yang ada Yes. dimanapun kalau mau mampir ke Bandung silakan ke pasar seni Betul. ITB dan gratis. Gratis, nanti akan ada pendaftarannya aja paling. Oh ya, registrasi biasa tapi itu gratis. Yes, registrasinya nanti akan ada teknis detailnya, tapi biasanya kita lewat website kita gitu. Dan itu secara mungkin jam operasional itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk yang tanggal 18 itu mulai dari jam 9 pagi. 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau yang tanggal 19 itu kita mulai lebih pagi, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, kenapa lebih pagi? Mau ada lari bareng atau gerak jalan santai? Karena di yang 19 ini kan di Sabuga dan di ITB-nya. Oke, jadi lebih meriah. Lebih meriah, betul. Dan lebih banyak juga performer dan surprise untuk di hari hanya gitu. Tapi dari segi masyarakat antusiasnya gimana? Udah kan kalian sudah ini kan sebenarnya bagian dari sounding nih si betul, ini kaos-kaos ya. Yes. Karena sempat juga yang aku lihat tuh di angkot-angkot ada juga tuh. Itu adalah strategi kalian atau bagaimana? Betul, iya. Emang kita udah mulai coba bikin ke angkot. Oh, sama gorengan. Iya. Apa namanya? Bungkus gorengan. Bungkus gorengan kita datang-datangin ke PKL buat ngasih mereka supaya langsung pakai itu gitu. Itu efektif nggak sih di bungkus gorengan? Lebih itu untuk yang mikronya sih beberapa, jadi ada mikro, ada yang juga makronya juga gitu kita baginya. Dan sudah membaca audiens nih ya, misalnya antusiasnya tuh masyarakat bagaimana? Gimana sih? Menunggu banget atau gimana? Cukup menunggu sih, banyak banget karena dan sudah lama vakum ya? Sudah lama vakum, dan apa ya mungkin bedanya kan kalau kayak yang sekarang apa ya mungkin konteks pesta pora atau festival ini kan lebih yang edgy, lebih Gen Z gitu. Pas seni ini tuh lebih yang emang merangkul banyak kalangan gitu. Iya, pasti banget. Nggak cuman Gen Z doang, nggak cuma anak muda, bahkan yang kayak mungkin yang udah lebih tua juga banyak yang menunggu gitu. Generasi atas-atas kayak milenial, boomer dan lain-lain gitu. Pasti datang ke pasar seni reuni juga mungkin. Betul. Gitu kan, apa segala macem kayak gitu-gitu. Banyak banget sih masyarakat yang kayak ITB ya, kapan lagi ada pasar seni kayak gitu tuh banyak banget. Tiap naik ojol gitu tuh aku pasti. Tapi dari segi kalian untuk membaca ini kan bisa dibilang ini udah era-era Gen Z nih. Bagaimana kalian menyebar luaskan informasi publikasi ini supaya si para audiens dari Gen Z juga mau merapat ke acara ini, gimana strateginya? Nah, strateginya sebenarnya itu sih yang kita akan coba untuk sebenarnya di mix and match juga lah gitu. Kayak ini udah lama nih vakum gitu, udah 11 tahun yang lalu, kita berbenchmark dengan yang lalu pun akan ada perbedaan gitu. Jadi ada banyak di situ sih, mungkin kita juga belajar untuk adjustmentnya seperti apa ya yang untuk bisa ngerangkul atau dengan cara yang lebih fresh dan lebih baru gitu untuk menarik masa. Karena sebenarnya tantangannya tuh generasi kita sekarang itu nggak ada gambaran pasar seni gimana. Kayak kalian kan tadi aku tanya, kalian adalah angkatan 2021 dan sekarang di titik dimana udah lulus tapi tidak pernah merasakan realnya si pasar seni ITB itu kan. Cuma kan serunya kalau lihat dari dokumentasi cerita-cerita cutting gitu kan ya, kayak itu tuh masih sebenarnya kerasa gitu loh, kayak kita jadi penasaran gimana, kayaknya ngeliatnya kayak hangat banget ya, kayak misalnya itu anak sesuatu FSRD banget gitu loh. Sementara kayak sekarang mungkin generasi kita gak kepapar gitu, apalagi mungkin Gen Alpha lagi yang dibawa-bawa anak-anak SMA gitu gak kepapar kan, kayak pasar seni itu semasif apa sebenarnya kayak gitu. Kalau ceritanya tuh emang lumayan jadi terngiang-ngiang pingin banget gitu ya? Iya, kayak seru-seru banget ngelihatnya. Di dokumentasi alumni gitu yang grafiknya grafik Majapahit gitu kan, grafik kematian gitu. Kayak dongeng lah. Kayak dongeng gitu loh, kayak ngelihat warna instalasi besar gitu kan, instalasi masif gitu. Aku juga merinding gitu loh, kayak ingatnya wah gitu kan, ini bikin pakai tangan nih gitu loh. Iya, kayak kita juga kayak wah kayak asik nih bisa bikin gini juga nih gitu. Pasti itu kayak jadi ciri khas banget kan anak FSRD ITB gitu. Ya. Kan kalian udah tahu mungkin fasenya lama vakum. Terus sekarang mau dihadirkan. Kenapa nggak 3 hari aja, jam 1 minggu?
supaya antusiasnya lebih banyak dan lebih dapat lagi. Kenapa nggak dibikin 3 hari? Karena bahkan awalnya kita mau 1 hari sih sebenarnya. Oke. Cuman karena satu dan lain hal kayaknya nggak bisa juga gitu. Akhirnya 2 hari sih gitu. Jadi awalnya memang maunya malah 1 hari aja. Karena emang mengikuti yang dulu-dulu. Yes, dan emang itu jadi kayak apa ya? Brandingan juga ya, kayak pas nih spesial nih kayak hanya ada di 1 hari gitu. Biasanya kan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Jadi ya pertimbangannya banyak melihat dari diskusi dan respon dari teman-teman. Oke. Lu sendiri berarti ngambil apa, Dam? Desain produk kuliah? Desain produk. Lulus nih? Lulus bareng sama Dini. Oh, dia tadi udah cerita tugas akhir. Yes. Oh, lo apa tugas akhirnya? Kalau aku tugas akhirnya itu untuk pengelolaan minyak jelantah sebenarnya. Jadi outputnya apa? Outputnya tuh jadi produk untuk di apa ya, kayak ini loh. Kayak yang delivery misalnya di motor, biasanya kan ada box yang di belakangnya. Betul. Kurang lebih kayak gitu, tapi ini untuk penampungan dan pengelolaan minyak jelantah di PKL. Gitu. Jadi emang risetnya banyaknya basisnya ke permasalahan sosial gitu. Kalau aku. Jadi memecahkan yang terjadi di di masyarakat soal si minyak jelantah itu. Yes, betul. Untuk terutama di desain produk soalnya ya. Iya, desain produk soalnya. Mungkin kalau Dini tadi yang lebih konseptual, kalau aku lebih logika ya. gitu. Gila konseptual banget. Gila konseptual, terus juga ini ngomongin spiritual, ya kan spiritual jernih tuh. Enggak, tapi itu nanti bisa nanti nextnya bisa dibahas lagi tuh Din nanti lebih karena tadi kan bertanya nih ke Dini karena dari awal memang era awal kuliah sampai sekarang berkarya tentang hijab. Emang kayak gitu dari dulu lo lihat? Yes, emang dari dulu emang brandingan Nadine itu kuat banget gitu. Emang apa nih? Pokoknya lo harus jawab jujur ya. Artinya biarin aja ada dia. Enggak, artinya kalau lo ditanya soal Dini itu gimana tuh lo jawabnya apa? Istilah kayak mungkin perspektifnya tentang Dini tuh apa yang lo ingat dari kekaryaannya atau bentukannya? Gimana sih orangnya? Dini itu apa gitu? Dini itu Gak apa-apa, ngapain dia gak ada gitu. Apa ya? Dia orangnya apa ya, learner sih sebenarnya. Learner dan cheerful gitu. Karena si sifatnya ini yang akhirnya, karena aku inget banget kayak dari dulu awal tuh yang shifting antar dari yang content creator dan kayak belajar into ke seni rupanya nih cukup wow gitu ya prosesnya ya. Itunya sih sebenarnya gitu. Sampai sekarang bisa ngomongin tentang konseptual yang sangat keren banget. Material yang disebutin apa udah bisa. Tapi aku tuh bonding sama Adam tuh emang gara-gara perkuliahan ikut organisasi himpunan fakultas gitu. Apa organisasi apa? Kan KMSR namanya kan. Apa tuh? Keluarga Mahasiswa Seni Rupa. Oke. Itu tuh kan 5 jurusan tuh. Oke. Adam tuh waktu itu jadi apa kamu tuh? Sekjen ya? Aku lupa deh. Sekjen mulu dia tadi udah sekjen mulu dia. Kayak emang posisinya tinggi-tinggi Oke. gitu. Karena apa? Karena kecerdasannya. Dan ikut aja. Oke. Iya, pas itu ada presidennya, ada temen kami namanya Dio. Terus aku tuh diajak sama Dio jadi kepala departemen kekaryaan. Nah, itu tuh kayak lagi ngerapihin lah sistem KMSR tuh kayak gimana. Jadi kayak dari banyak bidang apa segala macam. Nah, aku awalnya disuruh ngobrol sama Dio sama Adam. Ini ngobrol nih sama Adam gitu. Gue juga lupa Adam kita ngomongin apaan ya. Tapi intinya tuh aku di bagian yang kayak bikin-bikin acara-acara seru-seruan di SR gitu loh. Kayak dulu tuh kan suka ada acara apa Valentine apa segala macam gitu-gitu kan. Nah, itu tuh udah kayak enggak terlalu muncul lagi acara-acara kayak gitu. Terus kayak di zaman aku sama Adam gitu-gitu lagi menjabat. Jadi kayak bawa lagi nih gitu, bikin acara Valentine, Halloween kayak di Labmer gitu-gitu. Wah, itu ya sesuatu anak FSRD banget sih gitu. Have fun aja sih dibawa lagi bikin tuh kayak gitu. Dan udah barangnya lama juga, dapat lah chemistry bercandaannya apa gitu ya. Semenjak dari situ ya udah. Jadi kita berteman aja. Dekat-dekat gitu. Tapi kalau kekaryaan berarti sudah tahu dari awal karakternya gimana gitu-gitu. Itu kan semester berapa ya? Awal-awal juga masuk jurusan ya kita ya. Iya benar. Kalau komentar tentang karya Dini gimana lo, Dam? Bagus sih. Jangan klise karena ada orang lo bilang bagus. Tapi aku suka maksudnya dengan secara spiritual dan konseptual ya gitu. Karena ini relate dengan orangnya. Betul. Dan karena aku juga pas lagi ngerjain TA tuh sempat kayak di kampus nanya,
pas belum tahu ya kayak Din ceritain dong ini apa tentang apa aja jadi ngobrol gitu. Jadi aku juga nanya-nanya tentang Oh kayak iya, pas gini TA, apa. pas zaman TA tuh kita bareng terus sama yang lain karena kita apa ya, kayak ada lapak-lapaknya gitu kan. Jadi ada satu studio gede, terus kita tuh bikin lapak-lapak gitu. Itu seru banget lah pokoknya. Jadi ini lapak aku, terus ini lapak siapa apa gitu-gitu. Jadi kayak bikin kosan aja, kayak kita pakai karpet apa kayak gitu-gitu. Lapak-lapak itu sendiri ya. Nah dia pasti selalu mampir Betul, gitu, karena dia bertamu gitu kan. nongkrong, ambil nugas apa ngerjain PA gitu. Pasti nginep, udah itu mah. Iya. Gitu. Tapi Betul dengan banget. adanya si pasar seni ITB ini makin banget orang yang mungkin dulu udah mulai jauh dari kampus datang lagi gitu ya. Iya. Kan kalian udah lulus kan agak lumayan. Aktivitas Iya. di kampus bagaimana kalau udah lulus tuh? Jarang, masih sering nggak? Kalau Dia udah mah lulus, rapat doang. Kalau kan dia bagi Iya, sekjen. Cuman Aku- Kalau kamu kan sebagai orang yang udah lulus, akhirnya bagaimana intensitas ke kampus? Ya, jarang banget sih. Jarang. Oh, makanya dengan ada pasar seni ini jadi lumayan. Iya, Iya. padahal Reuni kalau ada ya? urusan- Jadi ada kepentingan lagi nih buat ngelihat apa segala macem Iya. gitu kan buat kumpul gitu. Iya benar. Tapi kenapa nggak diajakin panitia nih dia? Itu dari gue juga gak tau dong. Karena dia sibuk kali ya. Iya itu. Ngeliat Instagramnya. Konten kreator, influencer, ntar takutnya mengganggu brand-brand yang masuk. Enggak kok, aku Din. mah sebenarnya bakal bantu aja ini mah. Iya. Nah, Tapi tuh, dia jadi- terbantu kok. Teman-teman panitia ITB tuh, Dini bersedia membantu. Jadi mulai sekarang mengkonten-kontenkan pasar seni ITB dong. Selalu. Selalu kok Karena dia bantuin loh, bantuin Iya. kontenin juga. ini kan udah ada red card-nya, ngeri nih sebenarnya. ya Allah, ya Allah, IG ya Allah. story itu udah berapa, reels Ya Allah, berapa ya Allah, ya ya. Allah. Tapi oke ya Din ya, maksudnya kamu sendiri siap membantu ya. Sangat-sangat siap. Aku selalu bilang ke teman-teman siapapun, pokoknya kalau butuh bantuan ngomong aja, pasti aku bantu Betul. sebisa aku gitu. Gitu. Tapi sebenarnya untuk pasar seni ITB artinya yang kayak misalnya pameran, Dini ikut atau masih belum infokan orang-orang yang ikutnya? Oh kalau untuk pameran kebagi duanya sih, jadi untuk yang mahasiswa lewat hitungan. Oh beda lagi. Beda, Oh. kan jadi kebagi dua nih tadi. Ada yang namanya Jalan Seni. Betul. Sama itu Rimpun-Himpun. Rimpun-Himpun ini yang isinya dari kumpulan mahasiswa gitu, yang emang kurasi secara internal. Ya. Kalau yang Jalan Seni ini itu emang kurasi mengundang seniman-seniman profesional Ya. gitu. Jadi Dini kedua gimana? ini sih. Diundang atau mendaftar gimana? Dini kalau mau bikin lapak boleh nanti kita Nah, sediain. iya. biar lu mampir lagi ke lapak gua Boleh sama gitu. teman-teman. Tapi untuk teman-teman itu kan memang selalunya yang si angkatan baru-baru ini suka membantu atau tetap harus dipanggil nggak sih? Kayak Angkatan ajakan baru. ya kan 2005 terakhir ya 2025 lulus. Ya. Yang sekarang masih kuliah ini dilibatkan nggak maksudnya? Oh iya mereka yang megang, mereka Megang. mereka yang aktif sekarang gitu. Oh, kalau yang udah lulus gini nggak diaktifin nih? Tergantung orangnya Tergantung masing-masing orangnya. karena sibukan Iya, beda-beda ya Iya, setelah iya, lulus iya. ya. Tapi gitu. emang jarang angkatan kita yang betul. jarang angkatan kita buat aktif banget karena mungkin udah mulai pada kerja Betul. gitu-gitu kan udah Betul. mulai sibuk gitu. Jadi yang paling banyak tuh yang angkatan 2022, 2023, 2024. Jadi yang lumayan sekarang menggerakkan Mm-mm. tadi 2002, 2003, 2004. Yes. yang 2022, 2023, 2024. Ya 2022, 2002 ya benar-benar. Oh, itu Oh, yang sekarang lagi di kepanitiaannya. Ya Iya. yang ininya lah yang ngepushnya lah gitu. Sponsor aman. Aman. Nah, Alhamdulillah. Paragon aman lah ya. Ya Allah. Ini kan ada linknya. Ini linknya nih. Lumayan. Bismillah. Ini sering kan? Iya. Maksudnya memang Iya, berkolaborasi lumayan. Dekat banget dia sama Paragon. Nah, makanya Paragon Club lah pokoknya lah, ya kan? Bisa tuh lewat Dini tuh sponsor tuh. Karena makanya teman-teman panitia tolong diajak lah Dini untuk pameran. Iya, udah. Pameran maksudnya. Pameran. Iya, Untuk memamerkan karya kamu. Iya. memamerkan Karya-karya kemarin yang tugas akhir sekarang di mana? ada di kampus masih. Masih bagus. Masih taruh di kampus. Enggak dibawa Belum pulang. bawa. Itu kanvasnya gede-gede banget mas. Gila, Jadi aku juga bingung naruh di rumah. Ya di kan mana. daripada dibalikin taruh dulu di Pasar Seni TB. Nah, itu kan. Didiemin dulu di kampus ya. Iya, Iya. gitu kali ya. Dep. Itu di semua karyanya di kampus Iya, gitu. Semua karya aku. Oh, mereka kalau dari ITB sendiri tuh ada momen dimana kalau misalnya tugas akhir dosennya suka, kampus akhirnya memiliki nggak sih? Nggak ada kasusnya nggak sih di kamu? Tapi- Kalau kami sih ada, maksudku kami dari aku dari ISI itu kalau di kampus dia akan minta 1 atau 2 karya buat koleksi kampus.
Kalau di ITB bagaimana? Kalau Enggak. SR ada nggak sih? Enggak sih. Kalau Kayaknya enggak sih. Kalau produk kan Wah. beda ya. beda Karena- tapi lebih apa ya? Adanya tuh mungkin bukan di iniin, bukan yang diambil oleh kampus, tapi kayak kalau di produk biasanya konteksnya adalah ditawarin mau dibikinin hakinya nggak gitu. hak Gitu. patennya, Hak patennya kayak atau gitu-gitunya. terlibat kampus untuk mendukung. Yes, yang lebih kayak gitu sih gitu. Enggak Dan yang- udah pernah ada seperti itu. ada kayak gitu. Temen aku tuh ada namanya Fadil, dia bikin motor gitu. Akhirnya dibikin hakinya, dibikin Iya, sesuai ditawarin kemarin surat-surat gitu. itunya untuk Dan- jadi haknya ya. Yes, dan sekarang juga banyak ikut lagi pameran. Ntar tuh akan ikut di ICAT juga. Dia Ikut juga kayak dari gitu. karyanya itu. Yes, Padahal gitu. karya tugas akhir ya. Karya tugas akhir dia. Kalau kamu ada tawaran kayak kampus untuk jadi koleksi? Belum? Enggak sih, gak tahu kalau di seni rupa gak tahu ya kenapa aku ngerasanya kayak kanvas-kanvas tuh jadi sampah gitu. Serius? Mereka tuh kayak Oh ya? ya Allah ini kayak iya ntar dimarahin sama dosen kita gitu kan. Artinya kamu tapi suruh dibawa pulang lagi gak karyanya? Ya memang dianjurkan seperti itu. Iya. Dianjurkan Semuanya seperti Kenapa, gitu. kenapa kamu gak bawa pulang? ya itu tadi karena kayak Berharap kampus mengoleksi? banget. Enggak juga sih. Ya aku maunya dibawa pulang sama aku juga. Cuman kan Oh. banyak ya kayak dari angkatan-angkatan sebelumnya Iya. aja masih banyak yang kayak nitip dulu ya tugas akhir aku ya gitu kan. Di itu jangan kemana-manain ya. Terus ntar dosen kita bakal kayak ini udah angkut-angkutin aja kalau diambil nanti ditaruh di sini gitu. Kamu berharap gak kalau itu diambil kampus karyamu? Enggak sih, enggak apa-apa juga. Enggak usah juga enggak apa-apa sih. Jangan dong, udah harusnya aja. kamu berbagi ke Iya, kampus iya, buat iya, koleksi. nggak apa-apa. Dia kan personal tapi ininya. Oh iya, iya, So kayak gak penting gitu loh. kontemporer spiritual. Ya Allah. Gile. Tapi kan balik lagi kalau untuk yang ya udah pasar seni itu selain tadi ngomongin kekaryaan pasti ada, reuni pasti ada. Yes. Apalagi ya yang paling orang pasti kayak nunggu nih di pasar seni ini ada lagi tuh apa sih sebenarnya ya? Mungkin Wah, pingin banget nih ya gitu. yang ditunggu-tunggu Ya. apa ya? Ini ya sih akan banyak ada wahana-wahana juga, instalasi Dari seniman. dari mahasiswa, dari kitanya. Jadi Ya, kita oke. bikin ada 7 wahana, Ya. terus ada seluruh ITB itu akan didekor dengan berbagai instalasi juga Oke. gitu, yang masif-masif gitu. Terus mungkin akan ada juga beberapa stage sih sebenarnya. Jadi mungkin yang performer-performernya juga nih yang menarik nih nantinya gitu. Oh iya sih, beda banget sih. Beda-beda, perform. bener. Performance tuh musik kan? Musik ya. Ini terlibat lagi gak nih? Kan ada lagunya. Oh, Masalahnya aduh. enggak, kamu kan ada dari lukisan ada nih, dari karya musik ada nih, dilibatkan juga gak nih? Enggak, soalnya misalnya aku pernah ngeliat, Bisa sih Dam sebenarnya enggak tahu. Kalau dia aku tuh pernah melihat kamu duet di salah satu musician band juga tuh. Oh iya. Band itu mau disebut? Ya enggak apa-apa sebut aja. Oh ya, sama Dongker kan? Iya. Nah gitu. Nah, maksudnya bisa dong harusnya ya? Oh bisa banget. Iya dong. Bisa aja. Tadi memang itu akan ada banyak stage itu dan diisi juga para mahasiswa atau alumni gitu. Oh enggak, kalau untuk stage ini diisinya dengan headliner, ada beberapa headliner juga, ada beberapa band-band Boleh yang disebut nggak yang sudah pasti akan hadir untuk menghibur di Pasar Seni ITB? untuk headliner Ah, satu aja deh ya, satu bocoran. Satu. bocoran. Siapa? Akan ada Project Pop. Project Pop. Dari Project Pop itu ada ITB lulusan? Enggak sih kalau Nggak ada ya? Enggak. kurang tahu deh aku. Nggak, aku juga nanya makanya. Siapa tahu ada siapanya gitu Tapi nggak? jadi untuk Hiburan ya? hiburan, dan ini tuh jadi ngebaginya bukan yang mainstream ngambilnya, jadi emang terkurasi lah karena niche gitu. Jadi Betul. sangat menarik, akan sangat beragam sih ntar si headlinernya juga Jadi gitu. si Project Pop ini sudah pasti Yes. dan sudah konfirmasi akan tampil di Pasar Seni ITB Yes, 2025. Yes. Oke, kalau untuk dari segi booth ada bocoran booth apa yang pasti akan hadir dan buka booth di sana? Wah, kalau booth itu udah itu banyak banget sih. Kalau booth tuh udah ada 200 lebih gitu. Oh, Paragon gimana? Paragon Family ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Gitu. aman lah. Paragon Baik, ya. salah satu sponsor Paragon. Pastilah, Gitu sih. pasti. Di Akan bagaimana masuk gitu. alma mater kan? Mm-mm. Jadi support kampus. gitu. Apalagi yang dari Pasar Seni ITB yang mau dibagi mungkin informasinya, kalau tadi kan udah sejarahnya, udah bagaimana cerita jerninya, Yes. terus headline-nya ada lagi apa yang mau dibagi dari soal Pasar Seni ITB? Ditunggu sih aja sih sebenarnya surprise-nya akan, karena kita lihat gimana setelah vakum 11 tahun ya gitu.
Iya Dan sih. jangan lupa datang aja sih sebenarnya. Tapi konteks dari segi harapan sebagai kalian adalah keluarga besar ITB dan juga nih panitia kepingin Pasar Seni ITB 2025 tuh bagaimana harapannya ke depan tuh? Harapannya sebenarnya ini bisa menjadi titik awal lagi sih untuk ngemulai si Pasar Seni ini ke depannya bisa dijalankan lagi dan lagi terus gitu karena kayak dari dulu tuh banyak pesimistik juga gitu kan, kayak udah nggak bakal ada lagi nih Pasar Seni gitu. Ini mungkin jadi sesuatu yang baru gitu dan udah semakin nyata kan, udah kayak di depan mata juga gitu. Semoga harapannya mah itu dulu sih, mungkin kayak kickstart sesuatu yang baru nih gitu, dan siapa tahu bisa menjadi trendsetter ke depannya juga. Semoga tetap relevan sih ya menurut aku. Dengan keadaan sikon hari ini ya. Oke. Disebutkan lagi Pasar Seni ITB 2025 akan hadir di tanggal berapa? Ya, tanggal 18 Oktober 2025 dan 19 Oktober 2025. Tiketnya gratis. Tiketnya gratis. Hanya pendaftaran registrasi aja. Registrasi aja. Pokoknya nantikan 18 dan 19 Oktober 2025 ya. Yes, betul. Lokasinya ada di sekitaran ITB tadi. Yes, di ITB Ganesha dan juga Sabuga. Oke. Akun Instagramnya si Pasar Seni ITB 2005 apa? Oh, boleh. Pasar Seni. Ini boleh di sini. Pasar Seni ITB. Ya Pasar Seni ITB sih. Pasti ya. Pasar Seni ITB. Oh, terus kan siapa tahu ada akun-akun sebelumnya tuh. Kalau ini sekarang udah terbaru kan? Iya, sudah terbaru. Ini terupdate ya? Terupdate gitu. Akun namanya apa tadi? Pasar Seni ITB. Oke. I-nya 2 berarti. I-nya 2 dan itu update banget ya? Update banget. Betul. Mau nanya, kalau Booth udah masih bisa join gak sih? Kalau Booth kita udah close. Udah lagi udah selesai sih. Udah selesai. Udah confirm yang masuk. Oke. Yang masih bisa terlibat orang luar apa nggak ada ya? Udah habis tuh. Close udah tutup. Apa si Bazar semuanya udah close. Iya sih. Musician udah juga. Iya, udah. Jadi tinggal datang aja ya. Tinggal datang aja. Oke. Kalau akun Instagram lo apa, Dam? Akun Instagram aku ADHM Haekal. Oke. Dini ini karena tadi kan kita udah ngobrol panjang, nanti mungkin nextnya aku akan ngundang lagi yang lebih spesifik, kita ngomongin project-projectnya. Karena ini bagian dari ITB, Pasar Seni ITB 2025. Betul. Maka tadi Dini di sini dihadirkan buat sedikit info tentang pasar seninya dan juga soal journey diri kamu kekaryaan yang kontemporer, muslimah dan spiritual tadi istilahnya gitu ya. Sebelum berakhir ada nggak Dini yang mau disampaikan apa gitu mungkin? Promo boleh loh. Boleh. Gak tahu mau promo apa sih teman-teman. Tapi kayak atau mau mempublish Pasar Seni ITB-nya versi kamunya terserah untuk bisa di sini, boleh kamera di situ kalau. Oke. Kalau menurut aku teman-teman kayaknya sangat disayangkan kalau misalkan gak datang Pasar Seni kali ini, karena kayak kayak istilahnya udah susah nih bangunin mayat gitu kan. Kayak kasihan gitu kan, udah susah bangunin mayat. Aku tuh kayak at least terlepas dari nanti gimana gitu kan. Tapi aku yakin pasti tetap meriah-meriah aja sih. Maksudnya itu udah pasti penuh satu Ganesha lagi sih gitu kan. Aku kayak pengen ngajakin euforianya aja sih untuk semuanya gitu loh. Kayak aku pengen semuanya tuh ngerasain euforia si Pasar Seni itu. Even aku kayak karena aku udah sering datang ke acara-acara yang dekat sama FSRD, aku tuh ngerasa itu seru banget gimana acara sebesar Pasar Seni gitu loh. Jadi kayak ya jangan lupa untuk datang. Aku nggak tahu nih nanti di sana bakal ada instalasi atau karya aku gak ya gitu loh. Kita juga masih akan melihat ya gitu kan. Lihat aja nanti, datang aja nanti di tanggal 18 sampai 19 Oktober ya Dam. Gitu. Instagrammu apa? Instagram aku @dinian. Oke. TikToknya? DINIAAN. TikToknya Dinian. Dinian. Sama aja lah ya. Pakai E. Tapi di informasi Instagram ada? Informasi Instagram nggak ada. Nggak ada. Itu mah kayak yang tahu-tahu aja lah. Ya, ngeri. Yang tahu-tahu aja udah ngeri gimana ya. Iya, ngeri. Dan terakhir ada nggak lo mau publish atau mempromo tentang Pasar Seni terakhir? Boleh. Oke, mungkin terakhir kan kita ngeliat pakai baju sama nih. Nah, benar. Ini tuh salah satu merch dari Pasar Seni. Kalau mau ngecek bisa di @Pasar Seni ITB atau di Senimart.
bisa. Senimart. Senimart itu official merchandise dari Pasar Seni. Biasanya ini kerjaan-kerjaannya alumni dulu-dulu tuh gitu. Jadi mamerin merch gitu-gitu loh. Kayak ini loh merch yang tahun gue kayak gitu. Jadi Terus artefak gitu. nah, aku tuh sekarang jadi kayak kedorong buat yang kayak ya udah deh gue juga mau beli biar kayak ini tahun gue gitu. Suka digituin bahkan siapa gitu ya kayak maksudnya nggak di kampus seni. Tapi yang kayak ini waktu punya batu dari pasar seni. Oh iya, batu yang dijual ini. iya. Ada batu dijual gitu mas. Ini mungkin Mas konseptual gitu. tuh ceritanya. Narasinya udah beda tuh. Tapi beneran dicat gitu batunya batu pasar seni kan gitu kan Dam. Kayak gitu. Dan kayak ya udah beneran jadi artefak. Tapi sedikit terakhir yang singkat nih Dam ya, karena lu sebagai sekjen atau kepanitiaan, kenapa logonya angkot? Karena kita Merchandise-nya. ada campaign untuk mengajak yang akan datang ke pasar seni, hayu naik angkot. Sama kita campaign jalan kaki gitu. Gitu. Public sebenarnya. transport gitu. Public transport kita. Makanya di sini logonya si angkot. Yes, betul. Karena Bandung juga kota angkot. Iya, gitu. Gitu. Makanya hayu ngangkot. Hayu ngangkot atau jalan kaki. Kita supaya lebih sehat, campaign jalan kaki. Boleh tahu harga ini nggak? Kaosnya berapa? Boleh nggak? Aku lupa kalau nggak salah. Gimana sih Dam? Kan aku bukan anak merch ya. Oke. Berarti detailnya ada di Senimart. Yes, biar ngecek di Senimart biar tahu harganya. Oke. Ada lagi nggak? Mau disampaikan nggak? Sudah cukup. Sudah cukup? Dini? Udah cukup Cukup? juga. Terima kasih ya Adam Yeay. sama Dini. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi, aku mau closing dikit. Terima kasih ya. Thank you. Terima Terima kasih teman-teman tadi udah dengerin dari awal kita dengerin cerita journey-nya si sosok Dini yang dari konten kreator. Ternyata juga dia anak seni rupa dan ternyata anak lukis juga. Dan yang menariknya ngangkat cerita kekaryaannya adalah soal person kayak perjalanan ya spiritual, bagaimana soal dia taat beragamanya dituangkan dalam kanvas. Detailnya seperti apa tuh cek aja di Instagramnya tadi apa namanya? Dinian. Itu ada semua informasinya dan juga kekaryaannya juga ada di postingannya. Dan juga tadi udah jelasin soal Pasar Seni ITB 2025 yang akan diselenggarakan di daerah Bandung, pastinya di ITB, Gazebo ya apa? Sabuga sekitaran ITB itu di tanggal 18 Oktober dan 19 Oktober 2025 gratis ya. Yes, Gitu. Pokoknya cek aja di akun Instagramnya apa namanya? Pasar Seni ITB. Pasar Seni ITB dan Instagram lo apa Dam? ADHM Haikal. Nah, silakan cek aja di Instagram. Jangan lupa share, like, komen ada di YouTube-nya Matur Indonesia dan juga jangan lupa follow di akun Instagram matur.idn dan Spotify Domi punya podcast. Terima kasih Dini dan Adam. Yes, thank you. Sampai ketemu di Pasar Seni ITB 2025. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke.